Tidur saat berpuasa katanya adalah ibadah. Kita bisa mendapatkan pahala sekaligus belekan besar yang luar biasa di mata. Namun saya harus segera bangun karena tidur tidak bisa menyelesaikan masalah lauk yang tidak ada di pondok, bosku. Kebetulan saya sudah membuat 2 bubuk kawat beberapa hari yang lalu. Bubuk ini memakai 2 pintu untuk masuknya ikan. Sementara lubang bagian atas ini adalah tempat mengeluarkan ikannya. Proses pembuatan bubuk ini tidak saya videokan karena kamera saya sempat mengalami gangguan teknis beberapa hari yang lalu. Bubuk ini akan saya pasang di sungai yang lumayan jauh dari pondok. Singkat waktu, sekarang saya sudah sampai. Sungai ini terhubung langsung dengan sawah yang terendam banjir. Jadi ada banyak sekali ikan yang keluar masuk di pertigaan sungai ini, bosku. Sebelum memasang bubuk pertama, bagian bawahnya saya bersihkan dari tumbuhan airnya dulu. Setelah dibersihkan, bubuknya langsung saya pasang. Kayu kecil yang saya tancapkan ini berfungsi untuk menahan bubuknya supaya tidak dibawa lari oleh ikan nanti, bosku. Agar ikannya fokus masuk ke dalam bubu, bagian sampingnya saya tutup menggunakan semak-semak seperti ini. Kemudian bagian atasnya saya beri dedaunan supaya ikannya tidak kepanasan saat berada di dalam bubu. Dan terakhir, irisan kelapa tua saya masukkan ke dalam bubu sebagai umpannya. Bubu pertama sudah terpasang. Sekarang saya akan memasang bubu yang kedua di lokasi yang berbeda. Nah, di spot kedua ini juga berada di pertigaan sungai, bosku. Sekarang saya turun untuk memasang bubunya. Sebenarnya ini adalah pertama kalinya saya memasang bubu kawat seperti ini. Saya juga sangat penasaran, apakah perangkap seperti ini betul-betul bisa mendapatkan banyak ikan seperti di video-video senior yang sering saya nonton di YouTube atau tidak. Setelah umpan kelapa saya masukkan, di bagian samping bubu juga saya beri ranting kayu dan bagian atasnya saya beri daun pisang seperti ini. Nah, bubu kedua juga sudah terpasang. Sekarang saya mau pulang dulu dan akan mengeceknya besok pagi saja, bosku. Keesokan harinya saya kembali mengecek keadaan bubu yang terpasang kemarin dan masih melewati jalan yang sama. Setelah sampai, saya langsung turun untuk mengecek bubunya. Wah, lihat bosku, ada banyak sekali ikan yang terperangkap di dalam bubu ini. Ikan nila adalah yang paling banyak mendominasi, disusul ikan tawes, ikan gabus, dan juga berhasil mendapatkan 1 ekor belut yang lumayan besar, bosku. Alhamdulillah, mantap bosku. Sekarang ikannya saya bawa ke lokasi pemasangan bubu yang kedua. Lihat bosku, ada banyak sekali ikan yang berlarian untuk keluar dari persawahan ini. Semoga saja bubu kedua ini juga dapat ikan, bosku. Dan saat saya angkat, ternyata bubu kedua ini dapat lebih banyak ikan dibanding bubu yang pertama tadi. Saya tidak menyangka bubu seperti ini betul-betul bisa mendapatkan banyak ikan seperti di video yang pernah saya lihat. Tidak bisa dibayangkan jika kemarin saya membuat dan memasang bubu lebih banyak. Pastinya satu kampung pun bisa kebagian ikan, bosku. Lubang bagian atasnya saya buka dulu, kemudian mengeluarkan ikannya satu persatu. Namun tidak semua ikan saya ambil karena kebanyakan ikan masih sangat kecil dan belum layak dikonsumsi. Jadi saya lepaskan lagi. Nanti kalau dia sudah besar baru kita ambil lagi, bosku. Namun ada satu ikan yang modelnya agak lain. Entah ini ikan apa. Yang jelas kepalanya melengkung seperti habis menabrak sesuatu. Dia juga mempunyai tompel berwarna hitam dan merah di badannya. Ini adalah pertama kalinya saya melihat ikan seperti ini. Semoga saja ikan ini bisa dimakan, bosku. Kemudian ikan yang masih kecil saya lepaskan lagi.
Dari 2 bubu yang saya pasang hasilnya lumayan banyak dan beratnya sekitar 3 kiloan. Dan setelah semua ikan saya amankan, saya pun bergegas pulang ke pondok. Setelah sampai, saya ke pinggir sungai untuk membersihkan ikan yang saya dapatkan tadi. Jadi ikan yang akan saya olah hanya ikan yang berukuran besar saja. Sedangkan yang berukuran sedang saya belah 2 untuk dijadikan ikan kering saja, bosku. Sementara itu belutnya tidak saya bersihkan karena saya akan menyimpannya untuk dijadikan umpan sidat. Setelah ikan saya bersihkan, saya kembali ke pondok. Kemudian menyalakan api dulu. Setelah apinya besar, saya memasak nasi. Dan beberapa menit kemudian nasinya sudah matang. Jadi tinggal diangkat dan lanjut menggoreng ikan tadi, bosku. Di video-video saya yang lain banyak yang berkomentar, "Bang, kenapa selalu makan ikan?" Jawabannya, selain mudah didapat, ikan adalah sumber protein hewani dan kaya akan nutrisi yang penting. Kandungan selenium yang terkandung di dalam ikan juga bisa meningkatkan sistem imun tubuh, serta omega 3 dan kandungan zat besinya yang sangat baik untuk kehamilan dan janin. Itulah mengapa saya sangat suka mengonsumsi ikan, bosku. Semua ikan sudah matang. Sekarang saya akan mengulek bahan sambalnya. Saat tengah asik mengulek sambal, ada segerombolan bebek liar yang sedang mencari makan di depan pondok. Sayang sekali, saya sudah menggoreng ikan. Jika tidak, maka ini bisa kita jadikan lauk juga, bosku. Nah, semua bumbunya sudah halus. Sekarang tinggal ditumis, lalu menambahkan sedikit garam dan micin, juga sedikit kecap. Diaduk-aduk sedikit, dan akhirnya sambalnya jadi juga, bosku. Sekarang tinggal diangkat dan disebarluaskan ke atas ikan gorengnya. Wah, dari tampilannya ini sudah sangat menggoda. Nasinya juga sudah siap. Sambil menunggu waktu berbuka, saya mau menggalau dulu, bosku. Tidak terasa waktu berbuka sudah tiba. Jadi saya mau minum dulu. Alhamdulillah. Setelah melepas dahaga, saatnya menyantap makanan hasil buruan siang tadi. Rasa ikan bakar ini betul-betul mantap. Ditambah lagi nasinya masih sedikit panas. Jadi meskipun hari ini tidak ada sayur, tetap terasa nikmat, bosku. Dan kami berdua pun makan dengan lahap. Setelah makan, jangan lupa minum dan tetaplah mengucap syukur. Alhamdulillah. Selesai makan, saya membersihkan piring dan sejenak beristirahat. Malam ini saya tidak akan bermalam di sini, dikarenakan ada sesuatu yang akan saya kerjakan. Keesokan harinya, saya sudah berada di areal persawahan untuk mencari keberadaan belut yang berada di pinggir pematang sawah. Sudah lama saya tidak pernah ke lokasi ini. Mungkin saja belutnya sudah banyak yang berkembang biak, bosku. Nah, apa saya bilang, bosku? Baru beberapa meter berjalan, sudah ada lubang belut yang terlihat. Umpan cacing langsung saya pasang di kail. Kemudian mari kita lihat apa yang akan terjadi. Wah, lihat, bosku, umpannya langsung dimakan. Sayang sekali, di percobaan pertama ini mocel, bosku. Sekarang mari kita coba lagi. Siapa tahu dia masih mau makan. Namun setelah umpan saya masukkan, dia tidak mau makan lagi. Jadi saya bergeser untuk mencari lubang yang lain. Entah ini adalah lubang yang keberapa. Yang jelas disinilah poin pertama berhasil saya dapat. Alhamdulillah, mantap, bosku.
Agar tetap hidup, belutnya saya masukkan ke dalam botol plastik. Kemudian saya isi air. Setelah diamankan, saya lanjut mencari lubang yang lain. Sebenarnya ada banyak sekali lubang yang saya pancingi, namun tidak ada tarikan dan momen yang pantas untuk diceritakan. Dan tiba-tiba kameramen melihat ada lubang yang ditaksir dihuni belut babon. Tidak ingin mengecewakan perkiraannya, kail dan umpan langsung saya masukkan. Dan benar saja bosku, umpannya mulai ditarik perlahan. Sekarang mari kita lihat, apakah belutnya betul-betul babon atau bagaimana. Wah, hehehe. Ternyata prediksi kameramen sungguh di luar nalar bosku. Lubang yang digadang-gadang berpenghuni belut babon cuma dihuni belut stunting. Tapi tidak apa-apa, besar kecilnya rezeki yang kita dapat harus tetap disyukuri bosku. Setelah belut stunting tadi saya dapatkan, tidak ada lagi belut yang saya dapat. Namun petualangan hari ini belum berakhir. Perjalanan saya lanjutkan kembali ke pinggir gunung untuk mencari lauk makan nanti sore bosku. Di persawahan ini dihuni banyak siput atau biasa disebut tutut. Namun kalau di kampung saya ini disebut siso. Siput seperti ini mengandung banyak nutrisi penting bagi kesehatan. Salah satu diantaranya adalah vitamin A, B, dan C yang sangat baik untuk memperkuat imun tubuh. Namun jika Anda ingin melupakan kenangan bersama sang mantan, jangan sesekali Anda coba. Karena siput ini mengandung omega 6 yang membuat kinerja otak kiri serta memori akan semakin kuat. Kita juga harus pintar dan berhati-hati dalam menentukan lokasi pengambilan siput ini. Jika mengambilnya di area persawahan, maka pastikan bahwa tidak ada petani yang sudah melakukan penyemprotan pestisida dan sebagainya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bosku. Sekitar 1 jam mencari, sepertinya ini sudah cukup. Hari pun sudah mulai sore, jadi saya putuskan untuk pulang saja bosku. Sesampainya di pondok, saya turun ke sungai untuk membersihkan siput yang saya dapatkan tadi. Membersihkan siput seperti ini sangat mudah. Cukup menghilangkan sedikit cangkang di bagian ekornya agar mudah mengeluarkan dagingnya nanti. Dan begitu seterusnya sampai selesai. Sebenarnya jika ingin hasil lebih bagus, siput seperti ini harus didiamkan sekitar 1 atau 2 hari supaya lumpurnya keluar dari dalam cangkang. Namun jika Anda tidak mau menunggu terlalu lama, maka lakukanlah pembersihan secara berkala selama 70 kali seperti yang saya lakukan ini bosku. Setelah bersih, saya kembali ke pondok dan lanjut menyalakan api dulu. Setelah apinya besar, wajan dan minyak saya naikkan. Kemudian bumbu yang sudah halus juga saya masukkan. Diaduk-aduk sedikit, kemudian menambahkan sedikit air. Dan masuklah siput yang sudah dibersihkan tadi bosku. Kemudian garam dan micin juga saya masukkan. Jika sudah seperti ini, maka tinggal menunggu beberapa menit saja sampai airnya mendidih. Wah, sepertinya siputnya sudah matang bosku. Sekarang tinggal diangkat dan dihidangkan. Dari tampilannya ini sudah sangat menggoda. Karena hari sudah semakin sore, jadi lampu penerangan saya nyalakan dulu. Tidak terasa bosku, sudah 1 bulan saya membuat konten di pondok ini. Sewaktu video ini saya buat bertepatan pula dengan hari terakhir Ramadan di tahun ini. Semoga saja kita semua diberi umur yang panjang, supaya bulan Ramadan di tahun berikutnya kita bisa berjumpa lagi bosku. Singkat cerita, waktu yang saya tunggu telah tiba. Jadi saya mau berbuka dulu bosku. Setelah menghilangkan dahaga, saya akan mencoba rasa dari masakan siputnya. Bumbunya betul-betul menyatu dengan siput ini. Hanya saja ada rasa lumpur yang sedikit tidak nyaman saat melewati tenggorokan. Namun tetap mantap bosku.
Di bulan Ramadan ini saya sangat bersyukur karena bisa menyelesaikan puasa dengan lancar. Sementara di tahun-tahun sebelumnya saya tidak bisa berpuasa full dikarenakan pekerjaan sebagai tukang batu sangatlah menguras stamina dan energi. Begitupun dengan kameramen yang biasanya hanya berpuasa 2 atau 3 hari, kini bisa mencapai 6 hari. Bagaimanapun ini adalah pencapaian yang luar biasa, bosku. Di sini saya sedikit terburu-buru menghabiskan makananku karena gema takbir mulai ramai bersahutan. Kebetulan juga sore tadi saya diundang untuk berpartisipasi dalam perayaan pawai obor malam ini. Setibanya di lokasi, para remaja sudah mulai banyak yang berkumpul. Dan meskipun hujan gerimis turun, itu bukan penghalang bagi mereka untuk datang. Ratusan obor juga sudah disiapkan dari sore hari. Obor ini akan dinyalakan kemudian dibawa berkeliling kampung nanti. Perlahan-lahan para warga dari berbagai kalangan usia mulai ramai berdatangan, sehingga satu persatu obor pun mulai dibagikan, kemudian dinyalakan. Nah, beliau yang memakai topi ini adalah ketua di kampung kami. Luar biasanya lagi, ibu kepala desa pun ikut serta meramaikan pawai ini. Bahkan beliau sendiri yang membukanya secara langsung. Patrol sahur, dusun Barangia. Setelah resmi dibuka, kami semua pun mulai berjalan sambil mengumandangkan takbir berkeliling kampung. Beginilah cara kami menyambut Hari Raya Idul Fitri. Memang pawai seperti ini baru beberapa tahun dilakukan, tapi kami semua berharap di tahun-tahun kedepannya bisa terus berlanjut. Gema takbir yang berkumandang tiada henti makin menambah sukacita dan kebahagiaan di dalam hati. Bahkan bukan cuma penghuni bumi saja yang ikut merayakannya, tapi para bidadari pun banyak yang turun langsung dari kayangan. Kalau dilihat-lihat dari senyumannya, mereka pun ikut bahagia dalam kebersamaan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Malam telah berganti pagi dan tibalah kita di hari kemenangan. Meskipun video ini agak lambat saya posting, namun saya tetap mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan sepertinya video ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih buat yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.